Siapa yang membaca setelah salat qabliyah subuh, nah, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin mi'atan marrah, 100 kali. Ingat tu 100 kali. Pegang tasbih 99, tinggal menambah 1. Apa fadilahnya? Nah, kata Nabi, kana lahu amanan minal faqri, maka Allah beri dia keamanan daripada kefakiran. Dua macam, ya. Fakir itu bisa fakir harta, bisa fakir hati. Ada orang yang kaya tapi hatinya miskin. Nah, kefakiran inilah yang mau kita buang biar hati kita kaya. Rezeki ada, hati kaya, tak perlu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah, hidayah, inayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Miftahus Sudur, dan sekaligus sebagai penutup kajian. Ya, subuh ini kita sebagai penutup. Sekaligus saya memberikan sedikit wejanganlah. Segala ilmu yang kita kaji ini kalau tidak kita amalkan, sayang, jadi dia sia-sia saja. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Ada ilmu, ada amal, pasti ada buah. Ya, jadi buahnya apa? Ihsan. Islam, ya, pengamalannya. Iman tu keyakinannya, ihsan tu buahnya. Nah, buahnya ya kita akan merasakan kemanisan iman, kemanisan ibadah, bertambahnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Ihsan tu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menyembah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Artinya dengan hati, dengan basirah, seolah-olah kau merasakan hadirnya Allah. Jadi melihat tu hudur hatinya Allah pada tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengarang kitab menutup sambil mendoakan kepada kita ini, ya, wallahu musta'an fi kulli waqtin wa hin. Nah, kepada Allah lah kita minta pertolongan di setiap saat dan setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu, itulah hakikat zikir. Hakikat zikir itu tak kenal waktu, setiap saat. Kalau orang bertanya bagaimana amalan Nabi, jelas. Aisyah radhiyallahu anha berkata, hadis sahih Imam Bukhari, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah setiap waktu. Jadi tidak ada waktu yang luput bagi Nabi melainkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
sunnah Nabi yang perlu kita fikirkan juga. Kerana inilah yang membawa keberkahan. Kerana ingat kepada Allah itu suatu kelebihan, tak semua orang mampu. Ya, ingat kepada Allah itu menyebabkan berkah datang. Ingat bersama Allah itu datangnya pertolongan. Ingat kepada Allah itu sempit jadi lapang. Ingat kepada Allah itu insya-Allah akhir hidup menjadi husnul khatimah. Itu kuncinya. Maka zikir tak ada lain. Dia solusi dari semua keadaan kita di dunia sampai akhirat kelak. Nah, dia menyatakan al-muwaffiqu wal mu'in, ya, dengan taufik petunjuk Allah dan pertolongan Allah. Ingat, kita ibadah atas pertolongan Allah, berzikir atas pertolongan Allah, bisa salat tahajud malam kerana pertolongan Allah. Semua ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah tanamkan dalam hati, bukan kekuatan kita. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Itu akan terasa nanti kalau kita continue berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, pengarang mengatakan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ya. Tiada Tuhan kecuali Allah. Al-Malik, dialah raja yang menguasai alam ini. Bagaimana mungkin kita tak mau dekat dengan dia? Dia mengatur alam ini. Nah, dekat sama manusia bagus, silaturahim bagus, tapi manfaat kurang. Tapi kalau dekat sama pencipta langit dan bumi, insya-Allah berkahnya mengalir dunia sampai akhirat. Dikatakan lagi al-haq, dialah yang benar. Ingat, jangan lagi ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ragu kepada Allah, cacat imannya. Ya, ini kita bawa mati. Maka zikir la ilaha illallah itu menjadikan hati kita merasa Allah tu hak, Muhammad hak, neraka hak, surga hak, nikmat kubur hak, azab kubur itu nanti kita temui setelah kematian datang. Ya, jadi ini jangan lagi kita ragu dah. Kita belajar ilmu ini, kita amalkan. Semoga keyakinan kita istiqamah, ya, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambah lagi al-mubin, dialah yang hak, yang maha benar, kebenarannya tak terbantahkan, dan juga dia Tuhan yang amat nyata. Apa amat nyata? Lihat alam, tanda-tanda kebesarannya. Apa amat nyata? Bisa dirasakan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak dilihat, tapi rasa tak bisa dipungkiri. Ya, itulah namanya kebersamaan kita dengan berkah zikir. Dan maaf jamaah sekalian, ini zikir ini juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Itu tambahan. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin itu tambahan. Tapi yang dari Nabi yang pertama tadi, ya, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Disambung boleh. La ilaha illallahul malikul haqqul, boleh. Tapi intinya la ilaha illallah juga. Al-Malikul Haqqul Mubin itu penegasan tentang la ilaha illallah. Tapi boleh diamalkan. Ya, boleh diamalkan. Kapan kita mengamalkannya? Ingat, selain la ilaha illallah itu ba'da fardu, setelah salat fardu. Ini ada tambahan dari Nabi SAW. Karena mursyid menyebutkan kalimat ini terakhir. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis dari Al-Khatib Abu Nu'aim Ibnu Abdul Bar? Ketiga ahli hadis ini meriwayatkan, ya, kata Nabi SAW, man qara'a fi subhi, siapa yang membaca pada waktu subuh. Ulama menyatakan kapan subuh? Sebelum salat subuh, setelah qabliyah subuh. Tadi kita masuk dalam masjid, baca qabliyah, salat qabliyah subuh 2 rakaat. Usalli sunat subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah qabliyah subuh ini dibaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Saya coba tadi, saya lihat cuma 2 menit. Berapa jumlahnya? Bacanya 100 kali. Kalau baca sendiri cepat, Pak. 2 menit. Di sini lumayan nih. Antara azan dengan iqamah berapa menit? 15 menit. Azan 5 menit, masih sisa waktu 10 atau 9 menit. Itu salat 2 rakaat qabliyah. Sempat ya, salat tahiyatul masjid, kemudian qabliyah subuh, kemudian wirid.
La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, baca 100 kali. Ya, baca 100 kali. Atau juga pertama kita qabliyah subuh tu, setelah itu ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar 3 kali. Baru ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Iman kita tak akan berubah, cahaya tetap di hati kita. Itu berdasarkan pendapat ulama setelah mereka banyak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini dari Nabi Muhammad. Siapa yang membaca setelah salat qabliyah subuh, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin mi'atan marrah, 100 kali. Ingat tu 100 kali. Pegang tasbih 99, tinggal menambah 1. Apa fadilahnya? Kata Nabi, kana lahu amanan minal faqri, maka Allah beri dia keamanan daripada kefakiran. Dua macam. Ya, fakir itu bisa fakir harta, bisa fakir hati. Ada orang yang kaya tapi hatinya miskin. Nah, kefakiran inilah yang mau kita buang biar hati kita kaya. Rezeki ada, hati kaya, tak perlu. Karena saya melihat orang berzikir ni, mohon maaf, yang berhasil itu hatinya kaya, yang tak berhasil tetaplah begitu. Apalagi yang tak berzikir. Tapi yang penting kefakiran di hati itu harus dibuangkan. Tumbuhkan apa? Kaya di dalam hati. Dengar doa Nabi ni. Biasa bulan Ramadan ni kan? Bulan Ramadan. Maka saya pakai dalam doa tu. Allahumma as'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa dinan qaima wa nas'aluka dawaman najati min kulli baliyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Ghina 'anil nas, kaya. Tak butuh makhluk, hanya butuh Allah saja. Doa Nabi. Dalam doa tu ada tasawuf, ketergantungan, merasa kaya dengan Allah, itu yang penting. Tapi tidak menutup kemungkinan, kata ulama, benar-benar Allah tidak jadikan fakir dalam harta. Mudah-mudahan dua-duanya dapat, mudah-mudahan itu. Satu ya tadi ya, diamankan dari kefakiran. Kedua, wa unsan min wahsyatil qabri, menyenangkan atau mendatangkan rasa senang dari ketakutan dalam kubur. Dalam kubur semua orang takut, tapi bisa ditenangkan hati kita, disenangkan hati kita, tidak goyang hati kita, biasa saja dalam kubur dengan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kuburan Pak, bisa dia sempit, bisa lapang. Tergantung amalan kita. Apalagi yang amalkan la ilaha illallah, insya-Allah. Yang khawatir. Yang ketiga, apa lagi? Wa futihat lahu abwabul jannah. Dibukakan baginya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Singkat amalan ini, 3 fadilah didapat. Dijauhkan fakir, yang kedua dalam kubur tak susah, yang ketiga insya-Allah dibukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau disebut oleh mursyid, maka saya uraikan ini. Ya, ini mursyid ni yang ngarang kitab ini. Berarti itu tidak mengganggu amal zikir kita setelah salat fardu, tidak. Tentu tetap la ilaha illallah 165 plus lebih boleh. Tapi yang ini khusus setelah salat qabliyah subuh. Ya. Ya, ini pun saya terima juga ya. Amal ini dari guru-guru, dan mudah-mudahan ini pun bisa kita amalkan, tidak masalah ya. Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin. Ya Allah, kata ini pengarang kitab ni, guru kita, mursyid kita, Kiai Haji Ahmad Silva Tajul Arifin. Beliau doakan kita ni setelah mengkaji kitab ini. Allahumma ja'alna minal ibadikal mu'minin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang mukmin, laisa syak, tak ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-muqinin, yang yakin 100% insya-Allah. Amin. Ini doa ni mantap ni, Pak. Boleh diamalkan dalam salat kita, boleh diamalkan dalam zikir. Saya ulangi, Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang mukmin, yang beriman dan yang yakin. Wa nas'aluka an taj'alana ilman nafi'an. Kami minta kepada Engkau ya Allah, jadikan kami untuk mendapatkan ilmu yang
bermanfaat. Nah, ini ilmu bermanfaat yang kita kaji dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita. Ya, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pun berlindung jangan sampai kita mendapatkan ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu bertambah tapi semakin jauh. Kita mau ilmu bertambah, kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian wa dzanban maghfuran, yakni dosa yang diampunkan. Setiap kita berzikir, insya-Allah gugur dosa-dosa kita ini. Tidak ada yang menyisakan daripada dosa kita, yang menghapuskan sekaligus kecuali zikir la ilaha illallah. Dua kelebihannya, tauhid, memantapkan iman tak syirik kepada Allah, plus dosa gugur setiap kita berzikir. Kan? Siapa yang berzikir panjang kalimatnya la ilaha illallah, man qara'a bi maddah, siapa yang baca dengan nada panjang, dengan hikmah, pukulan yang mantap, gugur 4000 dosa. Ditalkin 3 kali la ilaha illallah. Kali 3 berapa? Waktu ditalkin tu 3 kali itu penanam bibit 3 berapa? 4 kali 3. Ha? Betul-betul lagi hitung ni. Zikir yang panjang, kata Nabi bilang, dengan pukulan yang mantap menggugurkan 4000 dosa. Waktu ditalkin 3 kali berapa? 12.000 dosa kita gugur. Ya, jadi jangan khawatir. Tak banyak istighfar pun tak masalah, bagi tambah istighfar. Nah, jadi plus tauhid, tidak menyekutukan Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Minal awalina wal akhirin, dosa yang awal bahkan yang akhir, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Supaya apa lebih kuat lagi? Tawasul bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin. Yang mana Nabi dipakai tawasul kerana beliau pemimpin para nabi dan para rasul. Tetap ini kita pegang tawasul yang pertama. Yang kedua, wa bi karamatil auliya, dan dengan kemuliaan wali-wali Allah dimanapun mereka berada, kita tawasul. Kerana wali Allah banyak di muka bumi ini yang hidup maupun yang sudah kembali kepada Allah. Tawasul dengan dia. Kenapa? Dia pintu, dia dekat dengan Allah, wasilah penyampai antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mau ketemu presiden, kalau tak lewat menteri susah juga, kalau tak lewat ajudan susah juga, capek kita. Mungkin kita diusir nanti. Tapi tawasul kita dengan Allah, pintu Allah terbuka lewat orang-orang yang dekat, para nabi, para aulia. Khususan, terlebih khusus Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini guru besar dalam tariqat Qadiriyah. Kan siapa dia ni? Sultanil Arifin, pemimpinnya orang-orang yang mengenal Allah. Dulu masa dia seperti itu. Beliau Qutubul Aqtab, pemimpin para wali. Hujjatul Asyikin, dia sebagai hujahnya orang-orang yang merindui Allah Subhanahu wa taala. Wal masyayikhul muhaqqiqin, dan syekhnya ahlul haqiqah. Ahlul haqiqat dari awal sampai akhir, ya, dari masa beliau sampai sekarang tetap mengagumi dia. Padahal beliau sudah meninggal. Ya, berapa tahun dah beliau meninggal? Beliau itu tahun abad ke-5. Sekarang 1400. Kurang lebih 900 tahun yang lalu. Beliau tetap dimuliakan para wali sampai sekarang karena kelebihan beliau. Ya, maka dikatakan beliau gurunya ahlul haqiqah. Nah, kemudian bibarakatil muslimina wal muslimina wal mu'minin, dan berkah orang-orang muslim dan orang mukmin. Ini tawadhu ini. Abah Hanum ini tawadhu. Bahkan beliau bertawassul kepada kebaikan orang muslim kebanyakan pun dipakai. Masya-Allah. Padahal beliau lebih daripada orang muslim kebanyakan. Dipakai tawasul beliau. Nah, ajma'in dan semuanya, walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Perkenankanlah ya Allah, wahai yang mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Ya, selesai sudah. Ya, khatam. Nah, berarti buku Mitos Sudur ini tak lagi kita gunakan lagi di sini, kerana sudah selesai. Cuma kajiannya dipindahkan di Sungai Raya Dalam. Itu dikaji malam Rabu. Jadi di sana insya-Allah 2 pekan ke depan mulai kitab ini lagi dikaji di sana. Kerana di sana sudah belajar tauhid, disambung Mitos Sudur. Ya.
Tauhid miftahul jannah. Ini pembuka hati, miftahus sudur, jalan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sini kitabnya masih saya pikirkan. Ya, berkisar antara syariat dengan hakikat lah. Penggabungan antara amal syariat dengan hakikat. Haruslah begitu. Jangan kita kaji fikih saja, bersihkan hati enggak, sayang. Dua-dua ini kita gabungkan. Fikih amaliyah lahir, tasawuf amaliyah batin. Ini kita gabungkan. Ibarat manusia ada jasad, ada roh, ada zahir, ada batin. Ini dia menjadikan indah amal ibadah kita. Dua-duanya kita pakai insya-Allah. Baik jemaah sekalian. Apa cerita? Nabi kan bilang begini dalam hadis, inna fil jasadil mudghah. Dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kullu. Kalau dia baik, maka baiklah semuanya. Jadi kalau hati ini baik, maka semua anggota tubuh ini baik. Pandangan baik, ucapan baik, pendengaran baik, pikiran baik, tangan pun baik, kaki pun baik, kemaluan baik, perut pun jadi baik semua. Kenapa? Berangkat dari hati yang baik. Nah, sekarang urusan kita tu hati itulah yang diperbaiki. Dalam ilmu tarikat memang urusannya memperbaiki hati. Makanya berbahaya kata Nabi, idza fasadat jasadu kullu. Kalau dia rusak, rusaklah semuanya ni. Pikiran buruk sangka, hati pun curiga dengan orang, pandangan pun maaf dengan khianat, pandangan dengan syahwat, pendengaran pun tak baik, tangan ni pun yang digerakkan pun maaf bisa jadi arah yang tidak baik. Itulah kuncinya. Makanya tasawuf itu proses perbaiki hati. Obat hati tak ada lain. Ya? Obat hati apa? Zikir. Nah, Allah bilang ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah zikir menenangkan hati. Cari zikir yang sampai menenangkan hati, bukan zikir cari pahala, bukan. Kalau zikir cari pahala tak ketemu, Pak. Pahala boleh dapat, tapi ketenangan belum. Makanya dalam tawajuh buang semuanya itu. Bukan kita ini alergi dengan pahala, enggak. Itu urusan Allah. Cuma zikirnya ilahi. Kan bagus tuh. Fokuskan dulu kepada Allah, jangan kepada yang lain. Nah, nanti insya Allah dapat tenang hati waktu berzikir. Kalau hati tenang, indahlah, berarti keyakinan datang. Kalau betul naik derajat kita zikir nyambung kepada Allah, itu tadi wal asri innal insana lafi khusrin. Orang yang lalai rugi, yang ingat beruntung dia. Makanya dalam tasawuf itu ingat Allah setiap waktu. Orang syariat mengingat Allah pakai waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi di antara itu lalai. Tapi orang berzikir dilatih, tidak pakai waktu, tapi wal asri, pada setiap masa. Itu yang kemarin kita bahas di Darul Muttaqin. Ya, itu yang kita bahas. Mudah-mudahan yang penting kita istiqamah. Istiqamah itu belum. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik dari keramat-keramat yang muncul dulu. Saya dapat kemarin postingan beliau itu. Apa kata beliau bilang? Keramat itu hiburan saja. Boleh jadi sebagai tipuan. Nah, orang yang sempurna tu tak ada karamah, kata dia. Itu harus dibuang, kata dia. Makanya saya salut. Wah, Masya Allah ini. Kajian itu luar biasa. Yang kita ni lihat karamah, udah terpukau. Boleh jadi yang punya karamah, dia tertipu. Dan itu harus dibuang. Sufi yang muhaqqiqin, yang sebenarnya nyambungkan hati kepada Allah. Karamah itu boleh jadi sebagai tipuan. Tapi istiqamah itu yang paling mahal. Istiqamah itu paling mahal. Walau istaqamu ala tariqati lasqainu ma'an ghadaqa. Sekiranya kalian istiqamah dalam suatu jalan, tarikat ni jalan, Allah beri minuman yang segar. Hati kita insya-Allah mesra dengan Allah, nyaman dengan Allah, semua urusan mudah dan tenang kita menghadapi suatu keadaan pun. InsyaAllah ini pasti kita dapatkan. Kenapa? Guru-guru udah lewat dah ni.
Guru-guru kita sudah mengalami ini semuanya. Masa kita ragu? Dia pengamal hakiki dan dia sudah merasakan. Makanya dikasihkan sama kita. Ni nak, ambil ni amal ni. Amalkan. Nanti kau dapat sebagaimana yang aku dapat. Kata dia. Kan gitu. Tuh tujuan dia. Ya, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.